Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Statistika Pendidikan semester 4 jurusan PAI akan diampu oleh Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Ratna Juami. Minggu kemarin Ibu sudah men-share lewat salah satu teman kalian untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan maupun materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Dalam rangkaian perkuliahan tersebut, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan salah satu tugas yang berbentuk penyerahan sertifikat atau setoran sertifikat kepada dosen. Jadi otomatis mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seminar yang nanti dilaksanakan ya oleh pihak kampus maupun oleh dosen terkait. Ajang seminar online itu sebagai wadah diskusi gitu ya, kemudian mengajukan pertanyaan, terus menganalisis gagasan gitu. Jadi seminar itu merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan akademik ya, di lingkungan mahasiswa atau strata 1 ya, sarjana. Baiklah, Ibu harap nanti ketika dilaksanakan seminar semua mahasiswa bisa mengikuti ya, karena bersifat wajib. Baik, kita akan mulai materi kita hari ini mengenai laporan penelitian pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau dalam judul di dalam silabusnya itu perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, Ibu akan menjelaskan sekilas ya tentang apa sih statistika pendidikan itu. Nah, selain kemarin yang sudah kalian baca dalam silabus, statistika pendidikan itu lebih pada pendalaman mahasiswa untuk dapat mengajukan penelitian atau proposal. Nah, baik. Jadi mahasiswa dituntut untuk membuat proposal sebelum masuk kepada skripsi. Nah, statistika pendidikan ini berisi tentang metode-metode penelitian, khususnya PAI gitu ya, dikhususkan PAI, karena kalau misalnya kita masuk dalam disiplin ilmu yang lain, misalnya kalau matematika, kimia, nah itu khusus mereka menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, dalam disiplin ilmu pendidikan agama Islam, kuantitatif juga umum, meskipun tidak banyak gitu ya memakai pendekatan kuantitatif ini, tapi validitasnya itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kuantitatif ini biasanya berisi data-data, angka-angka yang hasilnya itu pasti, dan deskripsinya juga sudah pasti mengarah kepada satu kesimpulan yang tidak bisa diperdebatkan. Paling tidak pada saat itu ya, jika nanti ada penelitian lain yang bisa mendebat hasil dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan matematis sebenarnya, matematis. Sedangkan kalau pendekatan kualitatif itu lebih pada pendekatan yang bersifat yang lebih dekat dengan kajian sosial.
Jadi kesimpulan-kesimpulan umum, fenomena-fenomena sosial di masyarakat, nah itu yang dijadikan kesimpulan akhir dari pendekatan kualitatif. Nah, jadi perubahannya bisa dapat terjadi dengan cepat, gitu ya. Kalau dalam kualitatif itu bisa juga lama, gitu. Nah itu tergantung dialektika masyarakatnya yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi dalam statistika pendidikan ini, selain nanti kita akan mendalami metode-metode kuantitatif, angka-angka, juga kita akan mendalami metode kualitatif. Ya. Nah, baik. Itu tadi sekilas ya tentang statistika pendidikan ya, agar ada gambaran gitu. Kita tuh mempelajari apa dalam mata kuliah ini. Nah, yang pertama yang harus menjadi dasar nilai seorang peneliti dalam melakukan kajian penelitian lapangan maupun literatur bacaan ya. Seorang peneliti itu harus memiliki kejujuran. Kenapa kejujuran penting dalam penelitian? Karena jika data yang kita sampaikan itu fiktif, tidak benar, maka hasilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya akan ngaco, gitu ya. Hasilnya tidak akan sesuai dengan kenyataan, karena kita mengajukan data-data yang ngarang, maka hasilnya juga akan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, oleh sebab itu seorang peneliti itu wajib memiliki kejujuran dan jangan berani-berani gitu ya. Kalau misalnya dalam penelitian atau skripsi apalagi yang merupakan hasil dari keseluruhan studi kalian selama 4 tahun misalnya, terus tiba-tiba mengajukan penelitian fiktif, nah gitu ya. Janganlah gitu. Jadi kita harus menempa diri kita itu pada disiplin yang level yang lebih baik lagi dari level-level sebelumnya gitu ya. Jadi kita itu harus punya integritas bahwa kita harus menjunjung kebenaran gitu ya. Data-data yang diajukan itu harus benar. Berikutnya, proposal. Apa itu proposal? Proposal menurut KBBI yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, jadi proposal dalam penelitian itu tidak seperti proposal 17 Agustusan ya, atau proposal anak SMA cari dana gitu ya. Tetapi lebih pada kita akan melakukan apa dalam penelitian itu gitu. Bahwa kita akan mengemukakan misalnya suatu masalah A. Nah, ini loh langkah-langkah saya dalam meneliti permasalahan A itu gitu ya. Jadi langsung pada rancangan kerjanya. Kemudian isi proposal pada umumnya hanya memuat pandangan awal penelitian yang keseluruhnya itu biasanya sudah terdapat dalam pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan itu. Jadi dalam proposal penelitian pendahuluan itu sangat memegang peranan penting karena di situ gambaran awal ide atau pemikiran kita tentang suatu permasalahan itu akan dibaca orang, kemudian akan kita eksplorasi sebaik mungkin gitu agar maksudnya itu nyampe kepada dosen ketika mereka akan meng-ACC ataupun memberi masukan terhadap proposal yang kita ajukan. Jadi semuanya itu ada di bab 1 atau di pendahuluan. Nah, kemudian
pendahuluan itu isinya apa aja? Yang pertama, pendahuluan itu ada latar belakang masalah atau latar belakang konteks, gitu ya. Latar belakang masalah itu berisi tentang ide awal kita. Kenapa kita ingin meneliti sesuatu? Misalnya, pemerintah itu membuat kebijakan sertifikasi guru. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, tetapi setelah lebih dari 5 tahun ini sertifikasi berjalan, kompetensi guru tidak naik. Hal tersebut tercermin dari indeks nilai pendidikan Indonesia itu masih di bawah rata-rata, gitu ya. Nah, hal inilah yang akan kita potret. Ada permasalahan apa sih? Gitu. Kenapa kok kebijakan sudah dibuat, regulasi sudah digulirkan, kemudian tunjangan sudah sampai, tetapi kenapa kompetensi guru tidak kunjung membaik? Apa yang salah? Nah, itu bisa jadi bahan kajian penelitian. Nah, jadi diharapkan kalau membuat latar belakang masalah itu harus isu-isu yang hangat, gitu ya, permasalahan-permasalahan yang orang tuh pengen tahu gitu, gimana cara mengatasinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama ada latar belakang masalah. Kemudian berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Nah, setelah tadi kita membuat pemikiran awal tentang konteks atau latar belakang masalah, gitu misalnya sertifikasi dosen. Nah, kemudian di rumusan ini kita generalisir lagi, ya. Kita kerucutkan lagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan menjawab permasalahan tadi. Nah, dibuatlah dalam rumusan masalah pertanyaan. Misalnya, bagaimanakah sertifikasi dosen, sertifikasi guru, misalnya. Bagaimanakah efektivitas atau bagaimanakah dampak sertifikasi guru terhadap kompetensi pendidikan terhadap. Nah, itu tadi pertanyaannya ya, misalnya satu seperti itu, bagaimanakah pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, jadi dirumuskan lagi dalam pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu akan menjawab permasalahan di latar belakang masalah. Nah, ya. Nah, itu poin 2 dalam pendahuluan. Nah, kemudian setelah kita membuat konstruksi rumusan masalah, kemudian kita masuk lagi ke dalam tujuan masalah atau tujuan penelitian. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah tadi, gitu ya. Misalnya kalau di rumusan masalahnya ditulis bagaimanakah efektivitas sertifikasi dosen terhadap pendidikan, misalnya. Kemudian tujuan masalahnya satu, efektivitas sertifikasi guru terhadap dunia pendidikan. Nah, jadi dihilangkan pertanyaannya bagaimanakah, sebab di tujuan masalah itu akan menjawab, gitu ya, akan menjawab. Jadi tinggal dihilangkan saja kata tanyanya itu. Nah, jadi rumusan dan tujuan itu saling menjawab. Kemudian setelah tujuan kita masuk ke dalam kajian pustaka. Kajian pustaka atau kajian literatur berisi. Nah, jadi sebagai akademisi kita itu harus kita itu tidak dapat mengemukakan pendapat secara subjektif. Pendapat kita sendiri itu nggak boleh.
Kita boleh berpendapat, tetapi kita harus mengacu pada pemikiran para akademisi atau jurnal-jurnal yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, kita tidak bisa berpendapat sendiri dan dituliskan itu dalam kajian literatur. Menurut saya, sertifikasi dosen itu tidak berjalan dengan baik karena pengawasannya yang buruk, misalnya gitu. Itu tidak bisa. Kalaupun kita memiliki pendapat seperti itu, harus diperkuat dengan teori-teori. Misalnya, menurut A, sertifikasi guru itu tidak menunjang dalam dunia pendidikan karena ini. Nah, kemudian ditambah lagi, misalnya dalam penelitian di tahun 2020 mengenai, nah itu ya. Nah jadi sebagai akademisi, Anda jika akan berpendapat harus berdasarkan pada penelitian sebelumnya ataupun pemikiran-pemikiran para tokoh gitu ya, yang menjadi rujukan kalian. Misalnya tokoh keagamaan yang menyangkut dengan isu-isu agama, tokoh pendidikan yang menyangkut isu-isu pendidikan, kemudian tokoh-tokoh ilmu sosial gitu ya, dan seterusnya. Nah itu isi tentang kajian atau literatur ya, kajian literatur atau kajian pustaka. Nah berikutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesisnya naon sih? Hipotesis itu dugaan awal ya. Saya kira sertifikasi guru ini tidak berjalan dengan baik karena pengawasannya yang kurang gitu. Itu dugaan awal. Nah kemudian dugaan itu mari dibuktikan dalam penelitian apakah benar seperti dugaan kita gitu. Maka jika benar hipotesisnya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kalau tidak benar itu menjadi antitesis ya. Jadi berlawanan hipotesis kita itu ya. Jadi tidak sesuai dengan dugaan awal kita itu tadi. Ternyata pas diteliti, ternyata bukan itu permasalahannya gitu ya. Nah, itu hipotesis penelitian, dugaan awal. Berikutnya setelah hipotesis awal ada ruang lingkup atau definisi operasionalnya. Itu menyangkut definisi-definisi dari kalimat-kalimat atau kata-kata di poin-poin tadi ya, misalnya ada di latar belakang, di rumusan, tujuan, dan seterusnya. Dan terakhir yang paling penting dalam penelitian itu, nah kemudian yang terakhir yang paling penting itu yaitu sejauh mana penelitian yang kalian kaji itu memiliki bobot nilai gitu di masyarakat ataupun dalam dunia akademisi. Misalnya kita itu meneliti tentang seragam SD itu harusnya warna biru putih gitu ya. Itu isu A. Kemudian yang isu B, guru itu harus memahami murid di kelasnya, misalnya gitu. Nah, kira-kira yang mana yang lebih memiliki bobot lebih lebih memiliki manfaat gitu? Ya pasti kita akan pilih yang B ya. Karena kalau hanya mengkaji tentang warna baju tidak memiliki dampak strategis terhadap disiplin ilmu yang kita dalami. Nah, kemudian berikutnya setelah isi dari pendahuluan kita masuk ke dalam muatan metode. Metode itu apa? Metode itu tata cara ya. Metodenya seperti apa? Caranya seperti apa? Maksudnya gitu. Nah, dalam muatan metode ini ada 5 hal yang harus diperhatikan ya dalam rangkaian penelitian. Itu 1 ada rancangan penelitian, 2 populasi dan sampel penelitian, 3 prosedur penelitian,
4 instrumen penelitian, dan 5 analisis data. Baik, kita bedah satu-satu ya mengenai rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian itu berisi tentang konstruksi ya, bangunan dari penelitian itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya kalau di awal ini penelitiannya kalau tentang apa? Sertifikasi dosen mah kayaknya penelitiannya pendekatannya kualitatif karena itu bersifat apa ya? Pendapat gitu, atau misalnya hasil wawancara. Jadi kayaknya rancangan penelitiannya itu akan dibikin kualitatif. Tidak akan kuantitatif gitu, karena kita hanya murni misalnya ingin mencari tahu, ingin mendeskripsikan saja gitu apa yang salah dalam penerapan sertifikasi guru gitu ya. Nah, jadi rancangan penelitian itu dari awal sudah harus jadi pertimbangan dalam proposal penelitian. Ini tuh maunya kemana gitu ya, mau ke kualitatif atau ke kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah populasi dan sampel penelitian. Kita tidak bisa meneliti sekaligus seluruh guru di Indonesia yang telah disertifikasi. Selain sulit ya terkait data, kedua akan banyak hal ketidak konsistenan data di lapangan gitu ya. Misalnya contohnya antara guru sertifikasi di SD dan di SMA itu pasti akan beda dalam penghitungan jam, misalnya gitu ya. Nah, jadi pemilihan populasi teh objek penelitian gitu ya, harus benar-benar kita kelompokkan gitu ya, secara jadi karakteristiknya itu memiliki kesamaan gitu. Kalau yang akan diteliti itu misalnya guru sertifikasi tingkat SMA, harus SMA semua. Jadi dituliskan tingkat SMA gitu ya. Kemudian mau tingkat SD gitu semua. Jadi tidak bisa dicampur aduk dalam memilih populasi atau sampel penelitian. Ya, makanya harus hati-hati juga dalam jadi harus hati-hati dalam memilih populasi dan sampel penelitian. Berikutnya ada prosedur penelitian. Seperti apa prosedur penelitian itu? Ada beberapa tahapan dalam penelitian yang harus dilewati, gitu ya. Misalnya kita harus mencek validitas objek yang akan kita teliti. Misalnya kita tidak bisa mengambil sampel guru secara asal, namun ketika dicek gitu, oh ternyata dia tidak terdaftar, dia hanya guru infal saja, pengisi saja gitu ya. Nah, makanya nanti ada tahapan atau prosedur yang harus dilewati sebelum kita menentukan bahwa data atau penelitian ini sudah layak untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, itu nanti kita akan dalami sama-sama ya tentang prosedur penelitian. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen itu apa? Alat ya. Kita mau dengan cara apa? Jadi data itu setelah terkumpul akan kita analisis seperti apa. Nah, kita membutuhkan instrumen, tools ya, alat. Nah, itu nanti ada di pendalaman berikutnya. Kemudian yang kelima, analisis data. Nah, jadi setelah rangkaian penelitian di lapangan kita kumpulkan, kita analisis, maka tahapan terakhir itu ada tahapan analisis data gitu ya.
hingga nanti mencapai pada suatu kesimpulan yang akan mendekati hasil akhir dari penelitian itu. Nah, kemudian selain kualitatif dan kuantitatif juga dikenal ini dalam biasanya ini dipergunakan di tingkat magister atau doktor ya, yaitu research and development. Jadi penelitian dan pengembangan. Nah, ini nanti kalau S2 ya baru dipelajari. Berikutnya ada menyusun laporan. Menyusun laporan itu seperti tahapan penyajian hasil penelitian yang telah lengkap dan terinci. Manifestasi laporan penelitian yaitu skripsi, tesis atau disertasi. Nah, jadi telah menjadi sebuah produk ya, telah menjadi sebuah produk penelitian itu. Jadi bukan pemikiran tetapi sudah menjadi produk yang bisa dibaca atau hasilnya bisa diaplikasikan oleh pihak yang lain jika penelitian kita berguna. Adapun tujuan penelitian ini ya, jadi tidak bisa asal. Satu, penelitian itu untuk dibaca ya, jadi kan kita tidak mau penelitian kita udah susah-susah itu dibaca, makanya kita harus memilih topik yang semenarik mungkin. Kemudian 2, memberi hasanah lain di dunia akademik ya, jadi perspektif lainnya. Misalnya ternyata penelitian kita tuh menghasilkan kesimpulan yang lain loh, padahal kasusnya isunya sama yang dibahas. Nah, jadi biasanya kesimpulan-kesimpulan yang agak unik itu menarik untuk dibaca atau dianalisis. Kemudian yang ketiga, dapat berkontribusi terhadap kehidupan ya, jadi dalam nilai-nilai strategis gitu ya, bisa diaplikasikan. Yang keempat, memperlihatkan metode penelitian. Nah, jadi ini penting metode penelitian itu agar hasil atau kesimpulan akhir kita itu dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan-tahapan penelitian dengan baik, gitu ya. Seperti yang 5 hal tadi ya, hingga sampai analisis data. Kemudian 5 hasil penelitiannya dan 6 kesimpulan penelitian. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam metode pendekatan dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita akan lihat langsung perbedaan di antara kualitatif dan kuantitatif itu apa saja. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Dari desain ya, kuantitatif, spesifik, jelas dan terinci, dan ditentukan dengan jelas dari awal, dijadikan pegangan langkah demi langkahnya. Ya, jadi kalau kuantitatif berdasarkan hipotesis awal tadi ya, jadi kita sudah memiliki praduga dan kita mengacu pada langkah-langkah yang sekiranya nanti akan menghasilkan kesimpulan yang mendekati hipotesis kita atau praduga kita. Sedangkan kalau kualitatif lebih umum, fleksibel dan berimbang karena kajiannya itu kajian sosial ya. Dialektika sosial yang dinamis kan, kalau di lapangan kalau masyarakat tuh kan kalau sekarang A mungkin seminggu kemudian B gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor kalau kualitatif itu ya, kalau masyarakat itu. Kemudian tujuannya kuantitatif, 1, menunjukkan ikatan antar variabel. Variabel itu apa? Yaitu tadi faktor-faktor yang kita teliti. Misalnya kalau sertifikasi itu tadi faktor kebijakan, faktor di lapangan, faktor gurunya gitu ya, itu disebut variabel-variabel. Kemudian yang kedua, tujuannya kuantitatif itu menguji teori, bisa juga untuk menguji teori. Dan ketiga, mencari generalisasi atau keumuman yang memiliki nilai prediktif gitu ya. Jadi untuk menilai kira-kira ke depannya tuh akan bagaimana, akan seperti ini atau enggak.
Misalnya kemarin itu dibuktikan dalam penelitian ini ya, COVID-19 itu ya. Para ilmuwan di Unpad itu menghitung secara kuantitatif prediksi masyarakat atau warga di Indonesia itu yang nanti akan terserang tuh berapa persen gitu ya. Nah itu kuantitatif, itu penelitian dengan kuantitatif, mencari prediksi. Sedangkan tujuan dari kualitatif, satu, memperoleh pemahaman makna. Nah, jadi lebih ke ya, memang kalau di API itu lebih ke kualitatif ya sebenarnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, mengembangkan teori, pemikiran-pemikiran. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Itu tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, sedangkan tekniknya kuantitatif itu satu, eksperimen, observasi, terstruktur, dan survei. Kemudian ada juga teknik kuantitatif, yang satu lagi adalah wawancara berstruktur, gitu ya. Eksperimen itu seperti apa? Yaitu uji coba di lapangan, diobservasi, di survei, kemudian berdasarkan hasil-hasil kuesioner gitu ya, hasil-hasil PG gitu. Nah kemudian dikuantitatifkan di angka-angka, itu dijadikan teknik dalam penelitian atau pendekatan kuantitatif. Kemudian teknik kualitatif, observasi, partisipasi, dan wawancara secara terbuka. Wawancara terbuka itu apa? Jadi tidak menutup kemungkinan berbagai jawaban yang muncul ketika wawancara itu dilaksanakan. Nah itu ternyata di luar kajian yang sedang kita teliti, tetapi ini faktor ini tuh sangat berhubungan gitu, sangat dipengaruhi oleh faktor X ini. Nah gitu ya. Jadi wawancara terbuka itu seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan berbagai jawaban yang muncul dalam wawancara gitu ya. Berikutnya instrumen kuantitatif, yaitu melalui wawancara, tes, angket, atau skala. Ada juga komputer dan kalkulator ya, berdasarkan hitungan-hitungan ya instrumennya. Nah kemudian kualitatif instrumennya human instrument, jadi manusia yang dijadikan objek ya. Kemudian buku catatan, literatur, dan rekaman ya, dokumentasi. Nah, itu juga dijadikan instrumen dalam penelitian kualitatif. Kemudian kuantitatif, datanya numerik, angka-angka. Kemudian hasil pengukuran didasarkan pada variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Nah, gitu ya. Jadi harus mengkonversi, mengubah gitu ya. Data deskripsi menjadi data numerik, angka-angka gitu ya. Nah, jadi kita harus mengkategorisasi, disusun sedemikian rupa gitu ya, kesamaan-kesamaan, dan nanti kecenderungan nilai atau skornya itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi ada konversi data dalam kuantitatif ini ya. Sedangkan dalam kualitatif datanya itu deskriptif, penggambaran narasi ya atau naratif, berupa dokumen pribadi, hasil catatan lapangan, ucapan atau pendapat responden dan lain-lain. Nah, sampel kuantitatif besar, banyak gitu ya. Representatif, yang mewakili. Kemudian sedapat mungkin random. Jadi acak ya, acak kalau kuantitatif itu sampelnya
ya, objek penelitiannya. Sedangkan kalau sampel dalam kualitatif lebih kecil, tidak representatif, tidak mewakili, dan purposif gitu ya. Nah, itulah sampel-sampel kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya setelah sampel kita masuk ke dalam analisis. Langkah-langkah analisis dalam kuantitatif. 1. Pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai. Ya, jadi kalau diakumulasikan, kalau kuantitatif itu ya di akhir semuanya. Dan menggunakan statistik dengan instrumen-instrumen matematis, ya, rumus-rumus dan seterusnya. Kemudian kualitatif analisisnya berkelanjutan dari awal hingga akhir penelitian. Nah, ini tadi yang koneksinya dengan wawancara terbuka itu tadi ya. Jadi biasanya membuka tabir baru lagi, tapi harus tetap fokus pada tujuan penelitian kita itu tadi ya. Jangan sampai lepas. Nah, tetapi hal-hal yang berpengaruh ini juga harus jadi pertimbangan dalam analisis kualitatif. Nah, kemudian mencari pola, model atau tema. Nah, jadi dicari fenomena umumnya kalau dalam kualitatif. Kemudian hubungan dengan responden kuantitatif ya. 1. Berjarak, sering tanpa kontak langsung. Nah, jadi mungkin dengan membutuhkan perantara ya, perantara. Kemudian yang keduanya hubungan antara peneliti dan subjek jangka panjang. Jadi lama. Sedangkan hubungan dengan responden dengan pendekatan kualitatif, empati dan akrab, kedudukan sama, setara dan jangka lama. Jadi lebih pada pendekatan moral gitu ya. Jadi kita mengakrabkan diri, mendapatkan empatinya gitu agar responden itu mau bersedia ketika kita teliti. Nah, kemudian yang terakhir kuantitatif, usulan desainnya ya. Kuantitatif, usulan desainnya 1. Luas dan terinci. Yang kedua, banyak sumber yang berhubungan dengan masalah. 3. Prosedur yang khusus serta terinci setiap langkahnya. 4. Masalah diuraikan dan ditujukan pada fokus tertentu. Dan yang kelima, hipotesis dirumuskan secara jelas dan terinci serta lengkap sebelum terjun ke lapangan. Nah, jadi tadi seperti jelasan ya, kalau untuk kuantitatif itu kita harus memiliki hipotesis terlebih dahulu dugaan. Nah, tetapi di kualitatif juga boleh kita punya hipotesis. Cuman biasanya kuantitatif yang sudah memiliki hipotesis terlebih dahulu. Kemudian usulan desain untuk kualitatif, singkat, sedikit literatur, pendekatan secara umum, masalah yang diduga relevan, tidak ada hipotesis, fokus penelitian ditulis memperoleh data yang dikumpulkan di lapangan. Nah, jadi ini kalau orang kualitatif itu benar-benar harus orang eksperimental gitu ya. Jadi terjun benar-benar ke lapangan, jangan diam di perpustakaan. Dia harus melihat isu-isu yang berkembang dan ya apapun lah yang terkait dengan kajian yang sedang diteliti gitu ya. Baik, demikian perkuliahan kita yang kedua ya, tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti kita sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.